Foto dulu nggak Bu? Masuk sini dulu Bu. Ya, sini. Masuk sini. Fotonya dari sini dulu. Saja Mbak ya. Sampai ketemu. Iya. Saja Mbak. Ayo ayo. Fotonya di sini di rumah ada di sini. Yang terakhir, Kabupaten Klaten, yang intinya adalah kami anggota PWK di Klaten siap untuk mensupport, memasarkan dan juga go internasional untuk produk-produk UKM dari Klaten tentunya. Ya, semoga kerjasama ke depan makin lebih banyak ya Bung ya. Matur suwun nggih. Amin. Ya tepuk tangan ayo. Ya, sudah diawali tanda tangan di Bapak Supriyanto selaku Ketua PWK. Selanjutnya tanda tangan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Bupati Kabupaten Klaten. Kita bisa bekerja sama dalam hal apapun. Wabarakatuh. Atasnya dari siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Sugeng siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, yang sama-sama tentunya kami banggakan Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, MM. Yang kami hormati, yang kami banggakan juga tentunya Bapak Wakil Ketua KPK RI, pimpinan KPK Republik Indonesia, Bapak Alexander Marwoto, KKCH, yang luar biasa. Ini coklat, cowok Klaten, keren-keren ini, luar biasa ini. Juga yang saya hormati yang saat ini mengikuti Zoom karena beliau ada kegiatan di Klaten, yaitu Bapak Wakil Menteri Desa PDT, Bapak Profesor Dr. Paiman Raharjo. Ini gara-gara kegiatan diundur satu hari yang harusnya hari Jumat, kegiatan dengan saya memberikan penghargaan dan beliau memberikan bantuan kepada desa-desa yang berprestasi di Kabupaten Klaten. Karena saya bisanya hari Sabtu, akhirnya beliau berkenan Sabtu, wayangannya yang harusnya malam Minggu diundur malam nanti, sehingga beliau Pak Wamen tidak bisa hadir di sini, tapi mungkin tadi sudah mengikuti dalam selanjutnya. Yang saya hormati tentunya Ketua Paguyuban Warga Klaten, Bapak AKBP Mulyatno. Matur nuwun Bapak. Yang selanjutnya yang saya hormati Ketua Paguyuban Warga Klaten Jateng, Bapak Leles ya, Bapak Leles. Ini luar biasa nih Tata. Bapak Leles tadi semangatnya luar biasa. Pak Ganjar ya. Juga yang selanjutnya yang saya hormati Ketua Forum Bisnis Jawa Tengah, Bapak Selanjutnya Bapak Prof. Dr. Sutomo. Luar biasa Pak Prof. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Klatennya, ada Pak Ketua Paguyuban Klaten tentunya hadir. Juga yang saya hormati, ini saya membawa rombongan Pak Sekda, ada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, ada Pak Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten. Yang saya hormati, yang saya banggakan tentunya segenap panitia, seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Dari Forum Bisnis Jawa Tengah juga sangat luar biasa. Ini ajang yang sangat luar biasa, jadi tidak sia-sia, tentunya sangat menggembirakan bisa bersilaturahmi dengan seluruh warga Klaten yang saat ini tinggal di Jakarta dan sekitarnya.
atau hari jadi warga Klaten yang kelima. Saya tadi hampir pukul 11.30 dari Solo, landing setengah 1 lebih, saya langsung ke sini. Dan hari ini sebenarnya saya ada kunjungan Ibu Ketua DPR RI di Prambanan, tapi saya ingin bersilaturahmi, saya ingin bertatap muka dengan PWK, Paguyuban Warga Klaten yang saat ini memperingati hari jadinya yang kelima. Saya tinggalkan kegiatan saya wakilkan dengan Pak Bupati Sepuh, Pak Haji Sunarno SCM saat ini yang harusnya setiap Sabtu Minggu pulang karena di DPR RI cukup padat, Sabtu Minggu pulang, suami pulang, saya ke Jakarta, jadi pelisipan yang dalan ini. Semuanya dalam rangka memperingati hari jadi yang kelima ini, kita semuanya dipersatukan dalam tinggi NKRI, sama-sama kita guyup rukun membangun Kabupaten Klaten sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Piai Klaten itu wakil MPR RI, ada Pak pimpinan KPK, ada banyak sekali orang-orang hebat yang dilahirkan dari kota tercinta Klaten bersinar. Tentunya saya saat ini menjadi Bupati Klaten sangat bangga dan bersyukur yang saat ini Kabupaten Klaten memperingati hari jadinya yang ke-219, juga memperingati sama-sama kita HUT RI yang ke-78. Tentunya kita patut bersyukur. Ajang ini menjadi ajang silaturahmi yang tadi sebelum saya memberikan sepatah dua patah kata dari Ketua Panitia, saya harus menandatangani kerjasama bahwa Paguyuban Warga Klaten yang ada di Jakarta dan sekitarnya bersedia berkontribusi besar nanti dalam mengembangkan UMKM Klaten. Saya terima kasih dengan seluruh Paguyuban Warga Klaten yang ada di Jakarta dan sekitarnya bahwa mempunyai komitmen, kemampuan, potensinya masing-masing. Klaten saat ini yang sedang saya kembangkan adalah varietas rojo lele. Siapa yang tidak kenal dengan rojo lele, beras wong Klaten, beras Delanggu, yang dulu identik ditanam hanya di sekitar Delanggu, tapi sekarang lahan pertanian di Kabupaten Klaten bisa ditanami varietas rojo lele Srino, kami namai. Hampir 5 tahun lebih rojo lele kami kerjasamakan, kami uji coba dengan Badan Nuklir Nasional. Alhamdulillah muncullah varietas baru, yaitu rojo lele Srino dan Srinar. Kenapa kok namanya Srino? Sri itu identik dengan Dewi Padi, No itu inovasi nuklir. Ya kebetulan bupatinya Sri, ya wis padha ra apa-apa kan gitu. Jadi alhamdulillah ASN kami setiap bulannya sudah wajib membeli, Bapak Wakil Ketua, Bapak Pimpinan KPK RI. ASN kami wajib membeli setiap bulannya minim 10 kilo. Biar apa kami wajibkan? Agar tentunya para petani semakin pede. Padi rojo lele Srino sudah mempunyai hak PVT-nya dari Kementerian Pertanian. Kami juga sudah ada hakinya, hak atas intelektual kekayaan. Ada hakinya, hak patennya itu dimiliki oleh Kabupaten Klaten, Srino dan Srinar. Oh, nah ini sebetulnya ini contohnya harusnya sesuai dengan apa itu yang rawuh. Tadi ditanya kok berluru Bupati kok mengkalih lah ya, belum repot nih. Oh kata, lah jadi paling enggak poro-poro yang rawuh pia-pia hebat ini nanti dibagi satu-satu Bu Kadis ya. Sebagai media promosi di ICP ternyata ini layak kita promosikan, ini layak kita bantu petani Klaten agar ini go internasional. Tidak hanya go nasional tapi go internasional. Sesuai dengan kesepakatan MOU yang tadi saya tanda tangani. Saya berterima kasih kepada Paguyuban PWK, tentunya mari sama-sama. UMKM Klaten itu sangat banyak sekali. Kekuatan saya tidak mampu untuk mempromosikan, tapi seluruh warga Klaten yang mempunyai andil besar di tanah air ini juga mempunyai kesempatan yang besar untuk mempromosikan, untuk membantu kami pemerintah daerah dan petani Klaten untuk memasarkan produk-produk unggulan Kabupaten Klaten. Tadi sebelum acara ini kita juga sama-sama melihat dasar UMKM, itu ada Lurik Klaten, ada Lurik Rahmat, yang kebetulan Lurik Rahmat itu lahir atau dimulainya industri lurik itu sebelum saya lahir. Lurik Rahmat itu ada pertama kali di Kabupaten Klaten, dan Lurik Klaten juga sudah mempunyai hak atas intelektual kekayaan.
Jadi ada hakinya, hak patennya juga kami dari Kemenkumham sudah mendapatkan bahwa lurik adalah asli produksi wong Klaten. Dan masih banyak lagi tentunya potensi-potensi unggulan yang harus kita promosikan, dibantu dengan tentunya poro-poro yang ngerawuh pada saat ini yang tentunya menjadi pihak-pihak hebat yang ada di pusat ataupun di provinsi ataupun di mana saja untuk bersama-sama mempromosikan tentunya UMKM Kabupaten Klaten. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, ini PWK yang kelima, tadi rasa-rasan dengan Ketua Paguyuban yang ke depan akan menjadi Ketua Umumnya Kabupaten Klaten, bahwa tahun depan PWK ini akan diselenggarakan di Kabupaten Klaten. Monggo, saya sangat siap membantu kegiatan PWK nanti dilaksanakan di Kabupaten Klaten. Mau bar pileg atau bar pilpres, monggo terserah, kami siap. Di Klaten sekarang ada GBK kecil, Gelora Bung Karno yang ada di depan stasiun Klaten yang alhamdulillah saat ini sudah tentunya dibuka untuk umum, bisa disewa, bisa dipakai untuk kegiatan kemasyarakatan Kabupaten Klaten. Kalau mau menggunakan gelar sena saat ini baru kami renovasi, insya Allah tahun depan juga sudah bisa kami buka untuk umum. Monggo nanti PWK di ulang tahun yang ke-6 mau memanfaatkan, mau memakai tentunya Geraha Bung Karno atau gelar sena, kami siap membantunya. Yang selanjutnya selamat dan sukses untuk PWK yang kelima yang sama-sama kita tentunya rayakan pada hari ini, dikumpulkan cara-caranya ngumpul ke balung pecah yang di sini biasanya hanya lewat udara. Persaudaraan kita menguatkan bagaimana pentingnya Kabupaten Klaten kita bangun bersama. Bapak dan Ibu semuanya selamat dan sukses. Semoga PWK Klaten yang mungkin ini di 35 kabupaten kota paling aktif, nggih Pak nggih, paling aktif dan paling luar biasa. Ini harus dijaga, kelestariannya harus dijaga, persatuannya. Pilihan itu itu, nanging tetap itu harus kempel. Klaten harus kuat, Klaten harus bersatu. Karena Klaten itu adalah miniaturnya Indonesia. Jadi mari bersama-sama kita jaga kemakmuran, persatuan seluruh masyarakat Kabupaten Klaten dimanapun berada. Selamat dan sukses, semoga silaturahmi ini membawa berkah kita semuanya. Dan untuk masyarakat Kabupaten Klaten yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita masih di momen tentunya HUT RI, mari bersama-sama kita pekikkan kemerdekaan kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Bupati kita dari Klaten. Matur nuwun Ibu sudah kersa merawuhi undangan rekan-rekan dari PWK dan berbagi tugas kali Bapak kali ini. Juga kepada Bapak Dr. Haji Leles Sudarmanto Dipuro, Ketua Paguyuban Jawa Tengah kita, atau Trisno SEMM, Ketua Korum Bisnis Jawa Tengah, Warga Jagakarsa, dan Ketua Paguyuban Marga Klaten periode 2020-2023 Bapak AKBP Purnawirawan Mulyatno Prawiro Negoro SMH, dan yang akan melanjutkan nanti Bapak Suprianto SEMM, dan tentu sahabat kita yang luar biasa kiprahnya untuk menyelamatkan Indonesia dari beragam bencana, Bapak Alek Marwoto, yang ternyata coklat juga gitu ya. Ternyata coklaten beliau. Jadi kadang-kadang karena sering dibaca Alek Marwata, saya kadang-kadang agak confused. Sekarang dari PWK Bapak Suprianto maupun Bapak Mulyatno yang telah mengundang kita semuanya hadir beserta dengan warga dari Klaten dan rekan-rekan dari MKM dari Klaten yang ternyata Ibu Bupati luar biasa, warga Klaten bisa menyemarakan pertemuan pada siang hari ini. Tadi UMKM-nya banyak sekali dan banyak jenisnya dan sebagiannya bahkan sudah go internasional Ibu. Sebagiannya bisa menghadirkan terobosan-terobosan yang sangat dipentingkan. Saya kira itu satu hal yang memang menjadi peluang besar, tapi sekaligus juga tantangan bagi kita semuanya itu bagaimana melanjutkan yang sudah ada ini dalam konteks
produktivitas maupun juga kualitasnya, juga dalam konteks penyebar luasannya, tapi juga bagaimana agar yang masih memulai dan atau belum bisa bangkit akibat daripada COVID-19 agar bisa terbangkitkan. Saya terima kasih sekali diundang oleh Pak Mulyatno dan juga oleh Mas Supriyanto untuk datang kemari. Dan ya memang saya harus matur bahwa saya memang kelahiran dari Kabupaten Lor Kebudal Kidul Prambanan Klaten. Ini kalau jun ngapunten awit kula wonten Prambanan Klaten nampung ngantos tamat SD. Kibar menika lajeng nyantri wonten Ponorogo. Kibar Ponorogo lajeng nyantri wonten Medina namun sekitar namun 13 tahun kemawon. Kibar menika lajeng dateng Jakarta. Dados wangsul Klaten Prambanan nggih menawi lebaran utawi acara-acara kekeluargaan ngaten. Asli saya terah dari Jombor pun. Ya, terus Rawa Jombor ya. Kami dari sana dan kemudian menyebar kemana-mana. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa dengan forum ini maka berkumpul kembalilah ya. Balung yang pecah atau pisah tadi bisa dikumpulkan kembali. Karena ternyata kita mungkin sudah kesana kemari, mungkin kita sudah pergi ke banyak tempat, kita punya pengalaman yang beragam-ragam, kita berafiliasi dengan organisasi yang beragam-ragam juga, tapi kita tetap satu juga, satu Indonesia, satu Klaten juga. Kita berkomitmen untuk menjadi bagian dari yang bisa berkontribusi untuk memajukan warga kita, daerah kita, dan negara kita. Karenanya apa yang kami bisa ikut nyengkuyung, saya kira saya insya Allah siap untuk nyengkuyungnya. Apa yang bisa, ya termasuk kalau yang terdekat adalah kami nyengkuyung nguri-uri budaya Jawa, jadi dengan wayangnya. Jadi kemarin saya usulkan agar di MPR juga memperingati Hari Ulang Tahun MPR juga dengan wayangan. Alhamdulillah Pak Mulyatno juga berkenan hadir ya. Dan nanti malam juga wayangan lagi. Terus itulah bagian-bagian yang mana bisa kita perjuangkan. Termasuk kita juga ikut memperjuangkan agar kepala desa kita bukan hanya masa jabatannya bisa sampai 9 tahun, 18 tahun 2 kali katanya, tapi juga agar kesejahteraan mereka juga meningkat. Supaya diharapkan kalau kesejahteraan mereka meningkat, maka kasus-kasus yang dikhawatirkan terjadinya penyimpangan keuangan, apapun namanya korupsi dan lain sebagainya, bisa dikoreksi. Karena kalau sudah kesejahteraannya meningkat, harapannya tidak perlu lagi kemudian terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang menjadi seharusnya. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi dan selamat ulang tahun yang kelima untuk paguyuban warga Klaten kita ini, untuk komunitas coklat ini, dan coklat itu cowok Klaten gitu aja. Dan saya kemana terakhir saya ke Sumbawa itu ternyata Kapolres Sumbawa juga orang Klaten loh. Dia nemu saya, Pak, saya kan juga coklat Klaten. Oh iya sama. Jadi sepeda malih Mangayu Bagio, terus bersyukur dan selamat untuk BWK. Dan Ibu Bupati tadi sudah menyampaikan kalau tahun depan bila BWK akan menyelenggarakan kegiatan Klaten, beliau siap untuk membantu. Matur nuwun sangat. Kami juga di MPR bila kemudian akan dikerjasamakan dengan kami di MPR juga insya Allah kami juga siap. Di MPR ada kegiatan untuk mensosialisasikan 4 pilar MPR RI tentang Pancasila kita, Undang-Undang Dasar kita, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kami punya program itu yang bisa nanti bila BWK ingin menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar supaya warga kita dari Klaten semakin mencintai Indonesia, semakin mengamalkan Pancasila, semakin guyup rukun mengokohkan NKRI kita, dan terus bisa memaknai Bhinneka Tunggal Ika dengan cara yang benar. Kami siap insya Allah. Terus monggo kemawon nanti bisa kita kerjakan. Atas kasemanten menawi wonten Klaten ya wonten parian ibu ya. Kupat dipun santen. Wonten lepat ing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Tokoh Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA yang berkenan untuk memberikan kata sambutan. Dan kita sebagai warga BWK patut berbangga karena pada siang ini di tengah kesibukan beliau-beliau bisa menyempatkan hadir untuk bergabung bersama. Mengatakan, lah itulah prestasinya Pak. Bapak sudah berani untuk mengoreksi apa yang salah di dalam tata kelola pemerintahan Klaten. Terima kasih atas ya
penghargaan apapun ya kami terima itu sebagai salah satu bentuk dukungan dari warga Klaten terhadap kinerja kami di KPK. Dan sekalian, kalau saya berbicara di sini tentu tidak bisa saya lepaskan dari tugas saya selaku salah satu komisioner KPK. Ya. Kami selalu berharap ya, Klaten itu menjadi salah satu role model dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Cuma kadang-kadang begini disuruh ngoyangin. Ya. Istri saya itu kan Boyolali. Dan kita tahu di dalam hal tata kelola pemerintahan Kabupaten Boyolali itu selalu nomor satu, dan selalu mendapat penghargaan setiap tahun. Saya kadang-kadang pikir kapan giliran Klaten? Wong komisionernya aja ada dari Klaten, mosok gak dapet kan malu-maluin juga kan. Kadang-kadang istri saya juga ngeledek saya, mana itu Klaten gitu kan. Komisionernya orang Klaten tetapi ya kinerjanya belum. Nah, tapi kembali lagi ke sekalian, tentu untuk memperbaiki ya, situasi atau kondisi tata kelola di pemerintahan Klaten tidak harus menyertakan kita semua. Seluruh warga Klaten itu harus terlibat sekalian. Tidak bisa, Bapak Ibu, karena apa? Birokrasi itu kadang juga sering lupa. Ya, kalau masyarakatnya pasif mendiamkan ketika ada suatu penyimpangan, maka ya Bapak itu bersalah. Selaku warga Klaten itu ikut bersalah juga, tidak melakukan pengawasan yang baik. Ya. Terus kalian, ini Bu Sri Mulyani ini tahun depan sudah selesai. Ya, makanya kalau saya berharap kita ya betul-betul memperjuangkan kesejahteraan rakyat, saya punya keyakinan Klaten itu pasti juga akan maju, nah gitu kan. Dan Klaten itu, KPK itu punya program sekalian terkait dengan pengawalan pemilu tahun depan. Ya, kita punya tagline, hajar serangan fajar. Artinya apa? Kita semua tahu, sekalian, bahwa setiap penyelenggaraan pemilu, ya pemilu tingkat nasional atau tingkat daerah, sejauh ini selalu dikotori ya. Saya bilang selalu dikotori dengan yang namanya money politics. Ya. Dan itu sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Menjelang pencoblosan itu banyak orang yang berbagi rezeki, ya kan? Itu tadi dalam bentuk serangan fajar. Ya. Makanya kami itu mendorong Bapak Ibu warga Klaten ya, nanti tahun depan ketika pemilu, tolong hindarkan diri dari perbuatan-perbuatan untuk menerima sesuatu dari calon. Karena apa? Apa yang Bapak Ibu terima ya dalam bentuk uang itu akan memberatkan para kepala daerah dan juga wakil rakyat. Mereka pasti akan berhitung sekalian, berapa uang yang saya keluarkan untuk mengikuti pilkada atau pilihan legislatif, dan itu nanti yang akan dia usahakan untuk kembali modal itu dalam bentuk apa? Macam-macam, dalam bentuk proyek dan lain sebagainya. Makanya tidak heran sekalian, pengadaan barang dan jasa dan proses perizinan kenapa begitu sulit, kenapa begitu banyak pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu yang tidak beres, ya karena tadi itu ada markup atau kualitas yang diturunkan untuk mengejar setoran, kan begitu. Ini dampaknya ke sana ya, bukan di Klaten itu tidak ada laporan ke KPK. Ada Bu Sri Mulyani, beberapa laporan yang masuk yang kami terima, kan gitu kan. Bagaimana tata kelola Galian C misalnya di Gunung Merapi itu, berapa sih PAD Klaten dari Galian C? Bisa ibu cek, terus dilihat di daerah mana itu, Pemalang ya? Kemalang, di daerah Kemalang, jangan-jangan itu sudah terbentuk lubang-lubang Galian C yang tak karu-karuan, yang tidak sebanding dengan PAD yang diterima. Ini kan persoalan besar juga, gitu kan. Siapa yang menguasai Galian C di Kemalang itu?
ya tentu Bapak Ibu warga Klaten yang lebih paham. Ya, kalau kita diamkan terus, ya sudah rusaklah kita rusak. Ya. Siapa yang kemudian memiliki hak untuk mengelola air minum misalnya, berapa besar sih kontribusi air minum itu yang konon itu kan perusahaan besar, gitu kan, terhadap PAD Klaten. Saya malah kadang-kadang berpikir, kenapa dulu nggak PDAM Klaten aja bikin galon sendiri ya, jual lewat minimarket. Jadi nggak perlu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, kita bisa mandiri kok, gitu kan. Hasilnya pasti lebih besar buat apa penerimaan untuk bisa digunakan pembangunan di Kota Klaten, kan begitu. Jadi semua sumber daya itu yang harus dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Klaten, tentu harus diawasi. Jangan ada kebocoran di dalam pengelolaan sumber daya di Klaten. Nggak bisa kita hanya menyerahkan kepada birokrasi, tetapi semua warga Klaten harus ikut terlibat mengawasi. Ya, jangan ya karena suka, ya nggak ada lagi loh sekarang. Bapak Ibu warga Klaten itu selaku pemilik sebenarnya ya dari Klaten, wilayah Klaten. Ini kemarin saya baru pulang, saya prihatin Bu Sri. Karanglo itu dulu waktu SMA 1 ke sana itu sepertinya itu sawah masih hijau royo-royo. Kemarin saya lewat sana itu, waduh, sawahnya sudah tumbuh rumah, gitu kan, banyak sekali. Saya bilang, lah ini lama-lama ini orang Klaten nanti beras saja bisa impor, ya kan? Karena nggak karuan, gitu. Alih fungsi lahan itu luar biasa sekali, gitu. Ini saya pikir juga harus menjadi keprihatinan kita. Ya, Bu Sri tadi sudah membanggakan beras rojo lele, tapi saya nggak tahu itu apakah itu bisa mencukupi kebutuhan warga Klaten atau tidak, gitu kan. Karena ada juga informasi terkait dengan beras rojo lele itu yang kami terima itu saya nggak tahu juga. Saya bilang ya udahlah, silakan koordinasikan. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan dengan pasti dengan tangan terbuka akan membantu, ya, akan membantu pemerintah Kabupaten Klaten. Apa persoalannya? Ya, kalau terkait dengan persoalan tata kelola itu, tapi senang sekali membantu, ya, terkait dengan pemberantasan korupsi atau pengusaha yang nakal atau para backingnya proyek dan lain sebagainya, silakanlah informasikan. Ya, kami nggak ada beban loh sekalian, kami nggak ada beban, ya, nggak ada pejabat dan birokrat yang kemudian itu, kenapa tidak kita bersihkan, ya. Sekali lagi KPK berterima kasih atas kontribusi warga Klaten untuk memberikan informasi kepada KPK. Tugas kita bersama untuk membenahi, memperbaiki tata kelola Kabupaten Klaten agar bisa berjalan dengan lebih baik, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan warga Klaten. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat sore. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Alexander Mawarta SH CEE yang telah berkenan untuk memberikan kata sambutan di acara PWK pada siang hari ini. Dan kami ucapkan sampun Ibu, matur sembah nuwun. Tapi Kak Seto jangan turun dulu. Kita masih pengen. Kali ini mungkin saya mohon maaf, baru datang jadi belum hafal, dan memang sudah lansia sebetulnya, udah agak pikun. Ya. Ini terus terang hadiah ulang tahun saya besok. Jadi besok saya merayakan ulang tahun yang ke-27. Jadi masih semangat. Iya. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali, kami syukuri, makanya saya juga mengajak istri saya juga, anak saya juga untuk ya, hadir di sini. Artinya seorang tukang momong anak atau babysitter kok dapat penghargaan, luar biasa sekali, matur sembah nuwun sekali. Dan memang saya mengabdikan diri anak-anak tahun ini sudah 53 tahun namanya, sejak tepatnya tanggal 4 April tahun 1970 waktu saya diangkat sebagai asisten Pak Kasur, mungkin pernah dengar nama Pak Kasur waktu itu, dan sejak itu saya dipercaya, dan saya ingat tanggal 23 September tahun 70 beliau mengatakan, "Dik, kalau saya mati," itu kata-kata beliau seperti itu, "tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia."
Jadi itu yang kemudian saya pegang tugas sampai sekarang. Berapa kali sempat di para kabinet ditawarkan, mohon maaf saya sudah dapat amanah Takasur, saya jadi tukang ngomong anak saja sampai saat ini. Dan ya, jelas saya kemudian juga mendirikan berbagai kegiatan organisasi. Pertama dulu namanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang pernah kami beri nama populer Komnas Perlindungan Anak. Kemudian kami mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian juga mendorong lahirnya lembaga negara yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia. PWK luar biasa, acara ulang tahun yang kelima. Acara ini adalah spektakuler, mudah-mudahan jadi contoh paguyuban kabupaten kota bisa mengkolaborasikan dengan tokoh-tokoh di kabupatennya. Asli rakyat dari Klaten, jadi dapat penghargaan. Sebab itu saya berkehendak atau berharap Paguyuban Jawa Tengah mengkonsolidasikan untuk memberikan awards kepada tokoh-tokoh masyarakat di kabupatennya untuk memajukan, menyemangati kita bersama dan terus maju kepentingan ini untuk kepentingan kebersamaan, untuk mensupport agar kita sama-sama bergerak untuk kepentingan masyarakat umum. Dan Paguyuban Jawa Tengah terus mendorong upaya ini untuk mengkolaborasikannya. Jadi tetap Paguyuban Jawa Tengah, guyub, gayeng, salawase.